kita belajar. Ya. Jadi pembersihan, pensucian diri, baru kita belajar. Jangan belajar baru membersihkan diri. Jangan belajar sambil membersihkan diri. Tapi surah Al-Baqarah mengajarkan, mengindoktrinasikan kepada kita semuanya, sucikan dirinya dulu, baru belajar. Maka itu anak-anakku semua, berdoa dulu sebelum belajar. Doa yang sering diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya, biasa kita terjemahkan, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat. Perhatikan sebagai analisis pondok pesantrennya. Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan, Allahumma Rabbi zidni, ya, atau tidak dikatakan Allahumma Rabbi zidni ilman nafi'an. Jadi saya ingin mengatakan begini, Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, zidni, tambahkanlah kami. Jadi bukan ilmu yang diminta kita untuk ditambahkan di sini, perhatikannya. Rasulullah tidak mengatakan Allahumma Rabbi zid ilman li. Iya kan beda tuh. Kalau kita katakan Allahumma Rabbi zid ilman li, ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Yang kita mohon kepada Allah ialah ilmu pengetahuan itu bertambah ke dalam diri kita. Nabi tidak mengatakan Allahumma Rabbi zid, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilman. Allahumma Rabbi zid ilman li. Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan ke dalam diriku, begitu kan? Tapi redaksi yang digunakan Rasulullah, Allahumma Rabbi zidni ilman. Jadi bukan ilmu yang diminta untuk kita tambah dalam diri kita, tapi diri kita yang dimintakan, kapasitasnya diri kita diminta untuk bertambah. Anak-anakku beda kan? Saya minta kepada diri, apa perbedaan? Ya Allah tambahkanlah diriku, ya, untuk ilmu yang bermanfaat. Atau ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Beda. Kalau hadis ini yang diminta untuk ditambah itu bukan ilmu, tapi dada kita yang diminta untuk dilapangkan. Memori kita diminta untuk diperbesar. Jadi kalau handphonenya memorinya kecil, bisa nggak menampung ilmu yang besar? Apakah gelas bisa menampung samudra? Apakah gelas bisa menampung danau tempe? Maka itu Nabi mengatakan, Allahumma Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah memoriku, tambahkanlah kapasitasku, ya, untuk menampung ilmu yang bermanfaat itu. Jelaskan perbedaan. Nah, selama ini kita artikan, ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan untukku. Nah, menurut hemat saya itu kurang pas.
terjemahan seperti itu yang diminta untuk ditambah ilmu. Bisa nggak bertambah ilmu itu kalau gelas kita tidak membesar? Lebih besar mana antara gelas dengan ember? Lebih besar mana ember atau kolam? Lebih besar mana kolam atau danau? Lebih besar mana danau atau samudra? Bisa nggak kita menangkap samudra dengan sebuah gelas kecil? Bisa nggak? Kan tidak mungkin. Makanya itu Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma rabbi zidni ilma. Bukan Allahumma rabbi zid ilman li. Selama ini kan pemahaman kita keliru. Sama juga ayat yang sering kita baca dan sering kita juga salah pahami pemaknaannya kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim. Penceramah, mungkin anak-anakku juga suka berceramah seperti begini. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti kita akan ditambahkan rezekinya. Ya kan? Wah, berapi-api itu. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti akan ditambahkan rezekinya. Ya, jadi sumbang segala macam lah. Rezekinya pasti akan bertambah. Nah, pemahaman yang kurang tepat. Saya tidak ingin mengatakan salah. Mari kita lihat analisis pesantrennya. Saya mohon santri Asadiyah Al-Ikhlas itu kritis. You have to critical to reading the text, ya kan. Yang diminta ditambah di sini apa? Di sini disebutkan la in syakartum la azidannakum. Kum itu damirnya kembali kemana itu? Ya kepada diri kita kan. Tuhan tidak katakan la in syakartum la azidanna rizqakum. Ada nggak kata-kata rizqakum di sini? Nggak ada. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, lamnya itu kan lamu takkid, ilmu balaghahnya itu stressing point, penekanan. La azidannakum, pasti kami akan menambahkan kapasitas dirinya. Bukan rezeki yang mau ditambahkan di sini, tapi kapasitas diri kita. Hmm. Saya kok sudah sujud tengah malam, sholat tahajud. Saya puasa Senin Kamis. Tidak ada qabliyah ba'diyah yang saya tinggalkan. Kenapa begitu miskin? Tetangga saya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu. Kaya raya, karirnya lancar. Dapat istri yang cantik. Suami yang ideal. Saya yang setengah mati beribadah nggak dapat apa-apa. Kok Tuhan diskriminatif ya? Akhirnya putus asa. Karena pemahamannya terhadap para penceramah atau gurunya mungkin juga. Pokoknya kalau kamu mensyukuri nikmat Allah, pasti engkau akan ditambahkan rezekinya. Ini ayatnya kok, la in syakartum la azidannakum. Hati-hati. Yang ingin ditambahkan Allah itu bukan rezeki di sini ya. Tidak dikatakan la in syakartum la azidanna rizqakum. Tapi la azidannakum. Dada kita yang diminta untuk dilapangkan. Boleh jadi harta kita banyak, tapi dada kita sumpek, sempit, sempet jadinya kan. Akhirnya yang banyak itu nggak terasa banyak. Kenapa? Karena batinnya yang tidak kaya. Boleh jadi sudah menjabat, tapi nggak puas. Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena hatinya sempit. Dia tidak bisa merasakan.
Boleh jadi depositonya itu sudah 1 miliar, tapi masih terasa itu 100.000 rupiah. Kenapa? Karena kapasitas dirinya sempit. Tapi kalau diri kita menjadi lapang, seperti samudra, sekotor apapun Sungai Walanai, masuk ke Sungai Palima, di Bona itu tidak akan pernah bisa mengotori samudra. Bisa nggak air kotor yang masuk ke samudra mengotori, merubah warnanya samudra? Enggak kan? Kenapa? Karena samudranya kegedean, kebesaran. Hmm. Tapi kalau hanya dada kita seperti gelas, setengah sendok kopi itu sudah bisa menghitamkan gelas. Tapi 1 ton kita masukkan kopi ke dalam lautan, bisa nggak menghitamkan samudra? Nggak mungkin kan. Jadi kalau kita dadanya lapang, sekecil apapun juga terasa. Kritikan orang itu nggak mempan. Ya Allah, kalau kritikannya itu benar, ampuni aku. Berarti aku yang salah. Tapi kalau kritikannya itu keliru, ampuni dia. Tidak ada dendam yang bermalam. Kalau tidak ada dendam yang bermalam, itulah yang akan bahagia. Tapi kalau sumpek, dendamnya banyak, ketidakpuasannya terhadap Tuhan itu banyak sekali, nggak bisa tidur, tidak nyenyak tuh tidurnya, tidak enak makannya. Kenapa? Dadanya sempit, sumpek jadinya kan. Tapi kalau dada kita itu lapang, ya ilustrasinya tadi, kalau di Jakarta sekotor apapun Sungai Ciliwung seperti oli masuk ke samudra di Teluk Jakarta, tidak akan pernah bisa menghitamkan samudra. Kenapa? Karena samudra sudah sangat luas. Jadi dada yang lapang itu tidak akan pernah menderita. Dada yang sering menderita itu dada yang sempit. Kenapa? Sumpah dia. Makanya itu, la in syakartum la azidannakum. Mana yang kira-kira lebih baik, anak-anakku semua? Allah akan menambahkan rezeki yang banyak atau dada kita yang dilapangkan? Dada kita yang dilapangkan. Bagus. Itu pemahaman santrinya. Iya. Jelas ya semuanya. Hati-hati kita menafsirkan uh, sebuah teks, teliti. Selama ini kita pahamkan, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ternyata yang diminta untuk ditambahkan bukan ilmu di sini, tapi embernya yang dibikin besar. Makin besar ember kita, makin banyak air yang bisa kita tampung kan. Ya. Mana yang paling bermanfaat? Ember besar bisa menampung air banyak, atau gelas kecil kita minta ilmu sebanyak-banyaknya. Bisa nggak nampung 1 gelas ilmu yang besar itu? Enggak kan? Makanya itu hati-hati. Allahumma rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah diriku untuk memasukkan ilmu yang banyak. Bukan ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk diriku. Sebanyak apa ilmu itu bisa masuk ke dalam gelas kecil, tapi sebesar ilmu itu apapun, kalau kita sudah seperti samudra, jangankan danau, air laut pun bisa masuk. Nah, itu dia. Kita kembali kepada materi kita malam ini, subuh hari ini ya, anak-anakku semua. Nah, ini dia. Pada pembahasan kita yang lalu tentang ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah tahu ya bagaimana pembahasan kita tentang eh, rahasia membaca ta'awuz. Nah, santri Asadiyah Al-Ikhlas, jangan membaca ayat, jangan melakukan apapun sebelum membaca ta'awuz.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim di backup lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, kita miliki semuanya tuh insya Allah. Jangan hanya basmalah tapi ta'awuz sebelum basmalah. Nah sekarang substansi tasawuz, tak ta'awuz. Apa yang dimaksud substansi? Ya, substansial bahasa Inggrisnya. Substansi itu isi intinya, hakikatnya. Ta'awuz. Nah kalau kita berta'awuz, ada 5 hal anak-anakku yang perlu hadir di dalam benak kita. Tidak bisa kita menghayati sebuah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau kita tidak memahami 4 sudut dari ta'awuz itu. Ya, 5 sudut. Ya. Pertama, ada yang disebut dengan hakikat memohon perlindungan. Jadi kalau kita berta'awuz memohon perlindungan kepada Allah, itu ada 5 sudut di situ. Ada sudut al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu artinya hakikat memohon perlindungan. Apa sih gunanya memohon perlindungan? Apa itu perbuatan isti'adzah itu? Yang kedua, ada yang disebut dengan al-musta'id. Kalau kita memohon perlindungan, kan ada yang memohon kan? Siapa yang memohon perlindungan? Kita memohon. Jadi kita disebut sebagai al-musta'id. Orang yang memohon perlindungan disebut al-musta'id. Sang pemberi perlindungan, sang memberi pertolongan itu disebut dengan al-musta'adzabih. Jadi Allah yang memberikan perlindungan disebut al-musta'adzabih. Kemudian yang keempat, tentu kalau kita mohon perlindungan, ada makhluk atau objek yang hendak kita jauhi darinya. Apa di situ? Setan. Jadi setan di sini disebut al-musta'adzu minhu. Dan tentu kalau kita memohon perlindungan, tujuannya apa kita memohon perlindungan? Itulah yang disebut dengan mayusta'adulah. Mayusta'adulah. Coba, selama ini kan kita hanya bertawuz biasa aja. Kita tidak paham ya, apa hakikatnya permohonan perlindungan itu. Kita nggak sadar, who am I, siapa aku yang memohon pertolongan. Al-musta'azu bihi from whom? We want to ask protection ya. Kepada siapa kami akan memohon perlindungan? Lalu apa yang kita akan mohonkan perlindungan itu? The power of Satan itu. Kekuatan setan ya kan. Itu yang disebut al-musta'adzu minhu. Untuk apa kita memohon perlindungan? For what? We are pray to the God. Untuk apa kita mohon perlindungan? Ma yusta'adzu lahu. Nah, jadi anak-anakku semua kalau mau berta'awuz ada 5 hal yang perlu tercakup. Nah, sekarang satu persatu kita akan urai. Ya. Pertama, apa yang dimaksud hakikat memohon perlindungan al-isti'azah. Jadi perbuatan memohon perlindungan itu disebut dengan al-isti'azah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terjadi dengan baik manakala terjadi pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sesungguhnya. Siapa Allah yang kita akan tempati memohon pertolongan. Bagaimana caranya kita memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah? Siapa objek yang kita akan mohonkan perlindungan? Bagaimana caranya memohon perlindungan itu? Nah, inilah nanti akan menjadi manusia-manusia bijaksana seperti Ibu Dr. Santalia tadi sebutkan. Hakikat itu perlu. Orang nggak tahu hakikat, main kulit. As'adiyah, Al-Ikhlas tidak boleh main di kulit. Harus mainnya di isi, di inti. Nah, kita ingin sebuah pengajian itu tulang apa jangan ada tulang, jangan ada kulit. Pokoknya daging semua.
Nah, itu istilahnya anak-anak milenial itu. Wah, daging semua. Saya mohon betul, seperti juga Bu Santali tadi, jangan anak-anakku tanpa catatan. Kalau ini nanti nggak tempat catat, YouTube-nya bisa. Jadi isti'azah itu adalah perbuatan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat terjadi dengan baik manakala terjadi pemahaman mendalam tentang siapa diri kita, tentang siapa Allah, tentang siapa setan. Lalu bagaimana caranya mengusir setan melalui ta'awudz itu. Nah, setelah itu kita perlu memahami juga siapa Allah Subhanahu wa taala, objek untuk memohon perlindungan itu. Dan apa-apa yang harus diamalkan saat kita sedang memohon perlindungan dari Allah. Kalau orang nggak paham ini, orang awam namanya. Para santri, apalagi para guru, itu tentu tidak ingin menjadi orang awam. Rugi hidupnya kalau hanya menjadi orang awam. Anak kecil awam, remaja awam, pemuda awam, dewasa awam, pensiunan awam, mati dijemput Allah masih awam, masih spiritual childish. Spiritual childish itu kekanak-kanakan spiritual. Udah pensiun tapi agamanya masih kekanak-kanakan. Itu namanya spiritual childish, kekanak-kanakan spiritual. Nah, jika ketiga hal itu tadi sinkron, paralel, seimbang, sewazan, maka kerinduan kepada Allah menjadi salah satu upaya ta'awuz. Kan ada penghayatan, oh siapa diriku sebetulnya. Jadi selama kita tidak tahu siapa diri kita, bagaimana bisa menghayati sebuah perlindungan? Hmm. Kita harus sadar ternyata diriku nggak ada apa-apanya. Ternyata diriku tidak ada proteksinya, protektornya. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Ternyata diriku hanya tidak lebih seonggok nafsu belaka. Nggak ada prestasi spiritualnya di mata Allah. Nggak ada setorannya kepada Allah. Yang ada penarikannya dalam bentuk dosa kepada Allah. Sadar kita bahwa setoran kita kepada Allah sedikit amalnya. Penarikan kita dalam bentuk melakukan dosa lebih banyak. Jadi kalau sebuah rekening setorannya lebih banyak, percaya diri kan, oh saldonya banyak tuh tabungannya tuh. Tapi kalau saldonya nggak ada, bahkan saldo minus, percaya diri nggak? Ya enggak lah. Karena itu anak-anakku semua, tahu diri kita itu siapa. Nah, tidak mungkin kita bisa menemukan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolong kita kalau kita nggak tahu diri. Makanya itu disebutkan dalam hadis Nabi, atau kama qala Nabi SAW. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis, Allahu a'lam. Nah, kita sering membaca itu ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini juga sering keliru di sini. Saya ingin tanya anak-anakku semua, apa artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sering memahami, barang siapa yang memahami dirinya. Dhamir hu itu kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada manusia atau kepada Allah? Tapi kalau kepada Allah, kok kenapa ada faqad arafa rabbahu di sini? Nah, ini perlu penjelasan ini. Barang siapa yang memahami dirinya, nah pengertian awamnya ini. Tapi kalau kita N-nya besar, barang siapa memahami dirinya Allah, maka ia akan memahami Tuhannya. Diri kita itu siapa? Who am I? Ya, diri kita siapa sebetulnya anak-anakku semua? Diri kita itu berasal dari mana? Dari tanah kan. Monyet itu berasal dari mana? Dari tanah.
Pohon itu berasal dari mana? Dari tanah. Semuanya kembalinya ke tanah. Apa bedanya kita dengan tanah? Apa bedanya kita dengan monyet, kambing, pohon? Nah, berarti kalau itu semuanya kembali ke tanah, apa itu tanah? Kata Demokritos, filosof Yunani 400 tahun sebelum Masehi, ya. Oh, bukan, itu tanah itu kumpulan atom. Atom itu apa? Atom itu adalah partikel paling kecil. Nah, Demokritos menganggap kita ini kan adalah kumpulan-kumpulan atom. Kumpulan partikel-partikel kecil membentuk sebuah benda yang namanya pohon, kambing, manusia. Jadi we are from the atoms. Atom itu adalah pembentuk segala bentuk benda-benda yang tampak. Laptop kita, masjid kita, ada nggak yang bukan atom? Semuanya atom. Tapi dibantah oleh Dalton pada abad ke-19 ini. Ternyata atom itu masih bisa dibagi, masih bisa dipecah 4 ya. Dibagi 3, ada proton, ada elektron, ada positron. Thales, ini abad ketiga, abad keempat juga sebelum Masehi, enggak. Bukan atom yang paling kecil, tapi water, air. Air itu lebih halus daripada atom. Muncul lagi Anaximandes, filsuf Yunani juga. Bukan. Ada lebih halus dari air, yaitu uap. Apa itu uap? Uap itu kalau sudah menguap ya hilang. Nah, dengan demikian, diri kita, pohon, kambing, bangunan, pada akhirnya itu nothing, nggak ada kan. Masjid, kumpulan atom-atom. Oh, ternyata atom itu berasal dari eh, elektron, proton. Ternyata lebih kecil dari itu. Oh, ternyata dimikroskopkan itu ya. Oh, ternyata hanya air kok. Ternyata air itu juga berasal dari uap. Ternyata uap itu menguap habis. Nah, kalau semuanya habis, nggak ada lagi kan. Jadi alam semesta ini termasuk manusia, anak-anakku semuanya, itu mafi, nothing, nggak ada. Inilah yang disebut dengan bahasa teologinya, yaitu mumkinul wujud. Apa yang dimaksud mumkinul wujud? Yaitu wujud-wujud relatif. Dalam agama Hindu disebutkan maya. Ada yang disebut alam maya kan. Apa itu alam maya? Alam ini maya. Maya itu antara ada dan tiada. Itu yang disebut maya. Ada laptop. Lihat secara hakikat, laptop itu kan kumpulan atom. Benar nggak itu? Ya, kumpulan atom. Enggak kok, itu kumpulan elektron, proton. Enggak, lebih halus dari itu air. Ini dari uap. Setelah menjadi uap hilang. Jadi alam ini sebetulnya alam hayal, alam mimpi, nothing. Maka itu disebut dalam bahasa agama kita, Islam ya, mumkinul wujud. Ya, mumkinul wujud itu artinya eh, wujud relatif, relatively existence, wujud relatif. Kalau begitu, tidak mungkin ada alam tanpa ada penciptanya, tanpa ada asal-usulnya. Maka alam itu disebut oleh ulama kita sebagian adalah makhluk. Apa yang disebut makhluk?
Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada karena ada yang mengadakan. Saya ulangi, apa yang disebut makhluk? Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada karena ada yang mengadakan. Kalau kita kejar, kalau alam ini tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan alam ini? Ayo. Yang mengadakan alam ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita fahami posisinya Allah di sini sebagai apa. Apakah Allah sebagai Al-Khaliq atau Creator? Creator itu artinya pencipta. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini hati-hati kan anak-anak santri masih kecil nih. Tapi nggak apa-apa kok. Anak-anak santri sekarang super cerdas. Tidak perlu disembunyikan lagi. Matematik yang berat aja bisa. Masa memahami Tuhan yang maha konkret nggak bisa. Ya, di sini ada dua pandangan anak-anakku semua. Pandangan ilmu kalam, teologi. Allah itu sebagai Al-Khaliq, Creator. Sedangkan alam semesta ini adalah creation, ciptaan atau makhluk. Jadi di dalam pelajaran tauhid kita di kelas 1 SD, ibtidaiyah. Man khalaqas sama, Allahu ladzi khalaqas sama. Ya kan? Siapa yang menciptakan langit? Allah yang menciptakan langit. Man khalaqal qamar? Allahu ladzi khalaqal qamar. Man khalaqal jibal? Allahu ladzi khalaqal jibal. Ingat nggak dulu waktu ibtidaiyah? Saya masih ingat itu. Hafal itu nak. Man khalaqal hayawan? Siapa yang menciptakan hewan? Allahu ladzi khalaqal hayawan. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, creator. Sedangkan gunung, matahari, bulan, bintang, laut, binatang, pohon, itu creator, ciptaan. Jadi ada creator yaitu Allah, ada creation yaitu makhluk. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Allah itu sebagai creator, pencipta, dia pencipta alam semesta. Dulu kan alam ini tidak ada kan? Pertanyaan saya kepada anak-anakku semua, sebelum alam ini ada, dulu kan alam ini nggak ada kan? Dulu nggak ada sesuatu siapapun selain hanya Allah. Jadi alam ini pernah nggak ada. Pertanyaan saya kepada anak-anakku semua, sebelum alam ini hadir menjadi ada seperti sekarang, sembunyi di mana alam itu sebelumnya? Atau kalau Allah itu menciptakan alam ini, bahannya itu dari mana? Bahan bakunya dari mana? Kan segala sesuatu itu punya asal usul kan? Nah, itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya tanya kepada anak-anakku semua, kalau alam semesta ini berasal dari Allah, benar nggak? Alam semesta ini berasal dari Allah, benar nggak? Kalau Allah itu maha suci, benar nggak? Jika sesuatu berasal dari yang maha suci, apakah hasil itu juga suci? Benar nggak? Iya. Allah itu maha suci. Alam semesta ini juga berasal dari Allah. Logikanya, mafhumnya, apakah alam ini suci enggak? Dalam bahasa pondok pesantren, alam ini suci. Maka itu jangan sembarangan membakar, jangan sembarangan
menginjak-injak dengan penuh kasar. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, ya kan? Jangan berjalan di muka bumi ini sombong. Bersumpah tanah itu silahkan sombong di atasku. Nanti kalau kamu masuk di dalam liang lahatku, aku akan jepit tulang rusuknya seperti begini. Rapat itu tulang rusuk itu. Jangan berjalan di atas bumi ini sombong. Dalam Islam tidak ada benda mati. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu bertasbih? Nah, bukan bertasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. No, itu mengucapkan tasbih. Yang diminta kita itu fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Apa artinya tasbih? Sabbaha yusabbihu. Tasbihun. Sabbaha itu mensucikan. At-tanzih, to clean, to purify, purify, ya. Mensucikan. Mensucikan diri itu. Bagaimana mensucikan diri? Ya, kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan Allah itu senang, kan? Itu namanya tasbih. Tidak mungkin ada tasbih tanpa ada cinta. Bisa nggak mencapai penghambaan diri? Bisa nggak kita mencapai ibadah yang sangat puncak tanpa emosi cinta yang sangat kuat? Tidak mungkin, kan? Nah, semua alam semesta ini, benda mati pun juga sama. Itu bertasbih. Dengan demikian, anak-anakku semua, seluruh benda-benda alam semesta ini punya emosi. Satu persatu diciptakan Allah. Itu punya emosi semua. Dan itu terbukti, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anakku semua. Profesor Dr. Isaru Imoto menemukan bukti yang dipresentasikan di PBB di New York. Ternyata air itu kalau kita baca doa, berubah kristalnya. Ya, berubah kristalnya menjadi sangat-sangat cantik. Sangat cantik. Pokoknya kalau kita baca eh, apa? Kalau kita baca basmalah baru minum, maka air itu berubah total. Nah, totalitas perubahannya itu luar biasa. Sangat cantik, ya. Sangat cantik itu airnya tuh kalau kita pakai membaca basmalah. Maka itu sebelum membaca, sebelum minum, baca eh, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti itu nanti akan berubah menjadi sebuah kristal yang sangat cantik. Nah, kalau air itu dalam penelitian Profesor Imoto dimasukkan ke dalam mikroskop, ya. Mikroskop itu adalah teropong paling canggih di laboratorium biologi, itu kan ada mikroskop. Ya, di situ kita bisa melihat, oh ini namanya zat hijau daun, klorofil. Oh, ini hijaunya yang paling penting. Ada kuning, ada merah. Ya, kalau kita masukkan sekecil apapun daun itu, ya, masukkan ke piring mikroskop itu. Di situ kita akan bisa melihat warna-warni. Ya, warna-warni di situ. Oh, itulah nanti yang kita akan lihat melalui mikroskop itu. Subhanallah. Oh, sangat berwarna-warni. Maka itu saya mohon betul anak-anakku semua, jangan memandang enteng
air itu. Karena air itu punya roh, ya, punya emosi. Semua ciptaan Allah itu punya emosi. Jadi pulpennya itu punya emosi, laptopnya, handphonenya punya emosi, mobilnya, rumahnya punya emosi. Nah, saya ingin tunjukkan kepada anak-anakku semua, bagaimana reaksinya air itu kalau kita membacakan doa. Nah, lihatlah anak-anakku semua ya. Saya akan coba ganti eh, layar dulu ya. Nah, eh, saya ingin tunjukkan bagaimana kalau eh, apa air itu dibacakan doa. Sabar. Jadi apapun juga ya, termasuk benda-benda kesayangan kita, itu kita harus mencintainya kalau kita ingin menampilkan. Saya akan tampilkan dulu salah satu contoh ya. Ini zikir air. Nah, air itu berzikir anak-anakku semua. Zikir air. Kelihatan nggak di situ ya? Ini ada ayatnya. Ya, kemudian ya, loncat dulu. Diri kita pun juga berasal dari air. Ya, kita semua bersumber dari air. Lihat nih, tubuh kita itu 65% air. Otak 74,5% kadar airnya. Otot kita 75,6% air. Darah 83% air. Ginjal kita 82,7% air. Bahkan tulang belulang kita itu ya, keras itu juga berasal dari air, kadarnya itu 22%. Ya, ini dahsyat. Nah, semuanya membutuhkan air. Tumbuh-tumbuhan, apalagi ikan, pasti butuh air. Semuanya butuh air, kita pun juga butuh air. Hmm. Tidak ada kehidupan tanpa air. Nah, inilah fotonya anak-anakku semua. Persentase di New York PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dr. Isaru Imoto ini mendemonstrasikan bahwa air itu kalau dibacakan doa itu berubah kristalnya. Ini orangnya, Dr. Masaru Emoto. Ya, Yokohama Municipal University Jepang. Ini buku the bestsellernya ini. Ini sebelah kiri ini The Hidden Message in Water. Ini sekarang sudah lebih 10 bukunya ini. Saya koleksi. Nah, anak-anakku semua lihat. Ini namanya mikroskop nih. Anak-anakku yang dari SMA itu kan sering mengintip di mikroskop kan. Nah, kalau air itu, air di botol aqua misalnya, ambil sedikit air, masukkan ke kulkas, -5 derajat itu pasti akan beku ya kan. Didinginkan di lemari pendingin itu -5 derajat itu akan membeku. Lalu bekuan air itu kita ambil sedikit dimasukkan ke dalam mikroskop. Maka itu akan kelihatan hasilnya bermacam-macam. Ini seperti ini. Setetes air yang dimasukkan di kulkas membeku, lalu esnya itu diteropong melalui mikroskop, maka kristal air itu seperti ini. Tapi kalau air sebelum dibacakan basmalah, bentuk kristal airnya seperti ini. Kelihatan kan anak-anakku semua. Tapi kalau kita bacakan basmalah, langsung berubah kristalnya seperti ini. 1 bulan berikutnya seperti ini. Itu diambil dari percobaan di Jepang airnya. Nah,
Tetapi air di New York juga sama. Sebelum dibacakan basmalah, airnya seperti ini. Baca basmalah, tiba-tiba airnya seperti ini. Hiroshima, Jepang, sebelum basmalah, seperti ini. Setelah membaca doa seperti ini. Di Jerman pun juga sama. Dibacakan doa, berubah menjadi seperti ini. Ya. Amerika juga sama. Kristal airnya seperti ini sebelum didoakan. Begitu kita berdoa di depan air, begini. Ya. Di Jepang juga seperti ini. Nah ini. Prancis, sebelum didoakan begini. Setelah didoakan airnya begini. Nah, jadi kalau kita berikan pesan keindahan, ya, aduh cantiknya air ini, berubah cantiknya airnya kristalnya kayak gini. Jadi air itu juga perlu dipuji. Nah, bentuk air setelah kita ucapkan, ditulis misalnya di gelas itu, arigato, terima kasih, thank you, syukran, berubah tuh. Nah, terima kasih air, kita ucapkan di depannya, terima kasih air, berubah tuh warnanya, kristalnya seperti ini. Damai air begini. Nah, happiness, aku jadi sehat karenamu. Aku bahagia karena engkau air. Airnya begini. Sea of love, kita ucapkan kalimat cinta. I love you air. Kristalnya airnya seperti ini. Masya Allah. Itu kaget orang sedunia itu waktu dipresentasikan dan dibuktikan oleh laboratorium lain. Nah, ini contohnya. Kalau kita mengungkapkan setan kamu air, kurang ajar air, apa reaksinya kristal air itu? Begini. Ah, ngeri kan? Kurang ajar kamu air. Berubah kristalnya seperti ini. Bandingkan. Tapi kalau kita perdengarkan musik-musik kasidahan, religi, itu airnya seperti ini. Ya, subhanallah. Nah, kalau kita katakan kurang ajar kamu, kamu membuat aku sakit, aku ingin membunuh kamu air, airnya kayak gini. Ya. Jangan memaki-maki air, jangan bertengkar depan air, rusak kristal airnya itu seperti ini. Tapi kalau kita baik-baikan sama air, nah ini dia luar biasa. Nah, itulah salah satu contoh anak-anakku semua ya. Jadi kalau kita itu minta ke kiai, bacakan Kak doa pun, kalau doang Kak ini airnya. Nah, kalau mulutnya seorang yang karismatik mendoakan, ya, itu pasti akan eh, lebih apa? Lebih berkah, lebih berkah airnya. Eh, jadi ini terbukti. Rasulullah SAW mengobati orang dengan hanya membacakan surah Al-Fatihah, diminum sembuh. Sahabat Nabi banyak tuh disembuhkan karena itu. Nah, semua benda-benda kalau kita berikan respon positif, itu akan positif. Anak-anakku semua, saya setiap tahun itu diundang ke Cina untuk memberikan kontemplasi kepada sebuah pabrik di Cina, di Shanghai namanya uh, Good Art. Jadi saya ingat kita baca doa direkam kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Itu sebelum ada 3.000 karyawan sebelum masuk di kantor itu mendengarkan dulu nasihat-nasihat saya kira-kira 7 menit baru masuk kantor. Pada mereka bukan Muslim, ya itu bukan hanya saya tapi juga ada yang dari Hindu, Buddha, saya dari Islam, ya. Karena
Good art itu, dialah yang memproduksi mata komputer, mata handphone. Hanya 2 pabrik mata itu. Jadi mata-mata yang ada di handphone Ananda atau di handphone laptop itu 2 pabriknya. Satu di Shanghai, Cina, satu di Korea Selatan. Di Cina menarik. Memperlakukan pabriknya itu seperti bayi. Sebelum membuka laptopnya, bawa sapu tangan yang halus. Perlakukan seperti bayi. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Sudah 5 kali Korea Selatan mengganti mesin, Cina belum pernah mengganti mesinnya selama 5 tahun. Jepang, Korea itu setiap tahun ganti. Kenapa tidak berlaku sopan santun kepada mesin? Jadi pimpinannya itu mengatakan, benda itu kalau kita perlakukan seperti bayi, itu akan tahan lama. Masya Allah. Jadi sudah mulai terbukti, makin canggih ilmu pengetahuan, semakin terungkap rahasianya Al-Quran. Sekarang anak-anak tidak ada laboratorium yang paling tidak ada kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium selain Al-Quran. Ini rahmatan lil alamin, benar Al-Quran ini. Jadi inilah anak-anakku semua. Jadi saya ingin menutup pengajian kita ini dengan kembali mengingatkan ta'awuz itu sangat penting. Jangan meninggalkan ta'awuz sebelum kita lebih lanjut membahas nanti. Ini kan panjang pembahasannya ini ya. Kita baru masuk kepada satu hakikat memohon perlindungan. Ya. Jadi man arafa nafsahu, barang siapa yang memahami dirinya, apakah dirinya Tuhan atau diri kita di sini, maka ia akan memahami Tuhannya. Nah, yang dimaksud dirinya N besar di sini, siapa diri kita sebetulnya? Tadi saya sudah jelaskan, diri kita itu kan berasal dari atom, air, uap. Lalu menjadi tidak ada, ternyata aku nggak ada apa-apanya. Berarti yang ada ini ya berasal dari mana? Alam semesta ini dari mana? Dari Tuhan. Kalau alam semesta, kalau manusia itu juga adalah bagian dari alam semesta, maka logikanya manusia itu juga berasal dari Tuhan kan? Benar nggak Tuhan anak-anakku semua? Kalau alam semesta itu dari Tuhan, manusia juga adalah alam, maka logikanya, mafhumnya, manusia itu juga adalah dari Allah. Dengan kata lain, sebetulnya Allah secara tidak langsung, ya di dalam bahasa uh, uh, filsafatnya nanti kita akan bahas minggu depan ya. Who am I? Siapa diri kita sebetulnya? Jadi dirinya kalau dalam agama Hindu ada yang disebut dengan uh, apa itu istilahnya itu Brahma Saguna, ada Brahma Nirguna. Brahma Saguna itu personal God. Dalam bahasa Nasrani itu personal God. Ada impersonal God. Jadi impersonal God itu Tuhan yang tampak dalam bentuk apapun. Dialah kok menyebar semuanya ini menjadi tajallinya Allah alam semesta ini. Dan juga ada nanti yang disebut dengan personal God. Nah, itulah yang kita akan pahami. Tapi tidak di sini, tidak sekarang ini, hati-hati kita menjelaskan ini. Tetapi kalau ini dipahami anak-anakku semua, kemanapun Anda pergi, mau ke Amerika, mau ke naik ke bulan, tidak akan pernah salah paham terhadap Tuhan, tidak akan pernah salah paham terhadap siapapun juga. Insya Allah, minggu depan kita akan bahas apa itu memahami diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa memahami dirinya, maka dia akan pasti memahami Tuhannya. Perhatikan ini fi'il madil.
Tidak dikatakan mayya'rifu nafsahu, ya, maka dia arifu rabbahu. Jadi ini fi'il mati. Jadi seolah-olah artinya barang siapa yang sudah sedang jadi present continuous tense ini ya. Barang siapa yang sudah memahami dirinya, berarti dia sudah memahami Tuhannya. Padahal sebelum lahir kan kita sudah kenal Tuhan kan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mau enggak orang janin mengakui aku sebagai Tuhanmu? Of course, iya Tuhan. Nah itu dia kan. Jadi kita sudah tahu sebetulnya who am I, siapa diri kita, cuma kita itu lupa. Maka itu kita itu al-ghafil, makhluk pelupa. Nah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian itu lupa, kalian itu enggak ngeh. Nah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashawna apa itu? Laqad kunta fi ghaflatin al-ghafil kita di situ. Fakashaw, fakashawna. Jadi kami apa memukasyafahkan, menyingkap. Mukasyafah itu artinya to display, to open, to explore, to apa namanya itu, to disclosure. Jadi tadinya ada tabir, begitu kita buka tabirnya, oh ada santriwati di sebelah. Ya. Begitu kita buka bungkusnya, oh laptop di sini. Jadi membuka tabir itu disebut mukasyafah. Iya, tapi kalau masih terbungkus itu namanya ghafil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka kita akal yaum fakashal apa fakal lupa ayatnya itu. Laqad, tunggu dulu saya ingat. Laqad kunta fi ghaflatin. Nah, fakashafna. Lupa, nanti saya ingat. Kalian itu tadinya adalah lupa, tapi setelah kami bukakan fabasarukal yawma hadid, maka kamu nanti akan melihat itu sangat tajam. Hadid itu besi yang sangat teruncing. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop misalnya. Itu mata hadid, mata tajam. Oh, saya tadi nggak ngeh. Bahasa Jawanya nggak ngeh itu. Apa bahasa Bugisnya nggak ngeh itu? Tidak sadar. Saya tidak sadar kalau Pak Yunus, Pak Rektor kita juga ada di tempat ini. Begitu saya perhatikan, oh ada Pak Yunus. Nah, itu namanya mukasyafah. Kalau kita nggak sadar, lihat makro aja. Komunitas asal dia saya lihat semua, tapi saya nggak perhatikan satu persatu. Begitu saya perhatikan satu persatu, ada. Guru kita Ustaz Pak Yunus di sini ada. Nah itu namanya fakasyafna angka kita fabasarukal yawma hadid. Nanti itu penting ini pernyataan anak-anakku semua. Kalau Ananda melihat pohon, hanya melihat itu pohon, itu orang awam. Tapi lama-kelamaan anak-anakku mengintip pohon itu siapa. Oh ini dari atom. Oh ini dari air. Oh ini dari uap. Sebetulnya ini dari mana sih alam? Dari Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma manusia innalillah, tapi semuanya innalillah. Dengan demikian, kita sadar kita makhluk baharu al-hawadith. Allah itu azali. Ada wujud yang diawali ketiadaan, tidak diakhiri ketiadaan. Nah, inilah anak-anakku semua. Nanti insya Allah saya ingin clearkan beberapa istilah-istilah yang sering kita salah pahami, sehingga nanti pemahaman kita itu menjadi utuh, lebih mendalam. Jadi jangan lagi, nah ini, Allahumma rabbi zidni ilman. Ya, jadi yang kita mohonkan ditambahkan adalah diriku, ya Allah tambahkanlah kapasitas diriku. Tadinya gelas menjadi ember, tadinya ember itu menjadi kolam, tadinya kolam itu menjadi danau, tempe ya. Kemudian tadinya danau menjadi samudra. Akhirnya samudra itu yang bisa menampung laut. Apa artinya kita minta doa ilmu yang banyak kalau gelasnya tidak bertambah?
Maka itu Nabi mengajarkan, ya Allah tambahkanlah kapasitas diriku untuk menampung samudra. Ya. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan dirinya, bukan rezekinya. Kalau dada kita lapang, kritikan setajam apapun, kita telan dengan enak tidur. Sedikit menjadi banyak kalau dada kita lapang. Itulah yang akan ditambahkan Allah, bukan rezekinya. Barang siapa yang memahami dirinya, bukan aku sebagai diri. Dirinya Tuhan yang tampak dalam bentuk tajallinya alam semesta. Maka tentu kalau paham tajalli, mutajallanya pasti paham juga kan. Aku berasal dari Allah. Jadi nafsahu itu dirinya yang tampak dalam bentuk impersonal God. Maka darah para bahu pasti akan paham siapa itu yang personal God. Tidak mungkin kita bisa memahami ahadiyah tanpa memahami wahidiyah. Mal farqul baina al-wahidiyah wal ahadiyah. Nanti kita akan bahas. What is the difference between the one and the oneness? Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lena Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memberikan kita pada pagi hari ini pencerahan yang sungguh luar biasa. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang sempat saya tangkap. Pertama, bahwa Andre Guruta mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita belajar, hendaknya kita terlebih dahulu berkontemplasi. Apa itu berkontemplasi? Adalah membersihkan diri, baru belajar. Atau dengan kata lain, mari kita berdoa dulu, baru belajar. Yang kedua, bahwa substansi ta'awuz itu ada 5, yaitu pertama hakikat mohon perlindungan, kedua pemohon perlindungan, ketiga sang pemberi perlindungan, keempat makhluk yang hendak dijauhi, dan yang kelima tujuan mohon perlindungan. Pada subuh hari ini kita tadi baru berada pada topik hakikat mohon perlindungan, yang mana Andre Guruta menjelaskan bahwa pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sesungguhnya, itu yang perlu dipahami dulu, baru memahami kepada siapa sebenarnya kita memohon perlindungan. Dan yang ketiga adalah strategi atau metode, cara dalam memohon perlindungan. Dan Guruta tadi mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada istilah benda mati. Ya, semua semesta ini bertasbih kepada Allah. Tasbih itu bukan dalam pengertian berzikir, tetapi mensucikan diri di hadapan Allah. Sehingga Andre Guruta mengatakan semua benda-benda di alam semesta ini sesungguhnya memiliki roh, memiliki emosi. Mungkin juga itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW, ini pendapat pribadi saya, bahwa memang Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui itu semua benda-benda yang ada di miliknya itu diberi nama, dan beliau juga memperlakukan benda-benda miliknya itu seperti tadi Guruta mengatakan, perlakukanlah benda-benda yang ada di sekeliling kita itu laksana seorang bayi, sehingga bisa bermanfaat bagi kita dan bermanfaat untuk sekitar kita. Terima kasih sekali lagi kepada Lena Guruta, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa terus-menerus memberikan pencerahan, memberikan nasihat dan pembinaan kepada kita semua, khususnya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan Pondok Pesantren Asyadiyah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua kita pada subuh hari ini. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Bu, sampai lihat, terima kasih ya. Selamat Hari Santri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.